Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan menjelaskan bisnis model kanvas yang telah kami rancang dalam mata kuliah inovasi dan kewirausahaan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok yang pertama Fahri Aditya, Edi Gunawan, dan Ronaldo Christian Manalu. Di bawah dosen pengampu Bapak Ella Nurhadi, PSE, MSM. Sedikit menjelaskan apa yang telah kami rancang bersama. Ide bisnis yang telah kami diskusikan dan kami rancang pada bisnis model kanvas ini adalah bisnis daur ulang plastik, di mana kami menyediakan jasa membangun infrastruktur untuk mengolah dari bahan limbah menjadi produk bahan baku yang akan diproses lagi menjadi produk-produk kreatif. Untuk mengawali penjelasan tentang bisnis model kanvas pada bisnis model ini akan diawali oleh Pak Fahri Aditya di bagian customer segment. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Akbar. Untuk customer segment, yang pertama itu kita mentargetkan adalah pengusaha produk yang berbahan dasar sampah, kemudian pengrajin sampah rumahan atau konsumen langsung. Yang ketiga, sekolah atau lembaga yang mengadakan kegiatan peduli lingkungan dengan cara membuat kerajinan tangan dari bahan plastik. Kemudian dari pabrik pengolahan botol minum plastik juga, serta dari LSM, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang peduli lingkungan dan pemanfaatan sampah untuk membuat berbagai karya atau penelitian dari sampah. Dan terakhir, kepada pabrik pupuk yang menggunakan dari daur sampah yang sudah melewati proses separasi atau pemisahan antara unsur-unsur anorganik dan organik. Selanjutnya mungkin dari saudara Haji. Berikutnya untuk value proportion pada produk kami, yang mana value proportion sendiri merupakan konsep dasar dalam berbisnis, di mana terjadinya pertukaran nilai jual antara produk yang kita tawarkan dengan pihak konsumen melalui transaksi bisnis. Adapun untuk aspek pada value proportion ini seperti produk and service, pain relief, dan gain creator. Produk and service sendiri merupakan fragmen plastik yang digolongkan sesuai pada jenis asal penggunaan plastik tersebut, di mana ini penggunaan yang spesifik. Kemudian untuk pain relief-nya, di mana diusahakan limbah plastik yang banyak mencemari lingkungan itu bisa dikurangi. Dan yang ketiga untuk gain creator, bahan baku guna kerajinan tangan atau home industry yang ditargetkan seperti konsumennya lembaga swadaya masyarakat dan juga sebagai mode atau gaya hidup yang baru, di mana menggunakan olahan plastik yang telah dipakai guna mengatasi pencemaran lingkungan. Berikutnya. Kemudian kami menggunakan marketing channel. Di sini kami menggunakan marketing bisnis marketplace business to business ini merupakan platform yang memungkinkan jadinya penjualan antara pelaku bisnis yang satu dengan yang lainnya. Jadi konsumen dari bisnis ini biasanya sebuah kelompok atau organisasi dan bukan perorangan. Nah, selanjutnya kami menggunakan penawaran ke pabrik yang memproduksi yang berbahan dasar plastik di lokal maupun luar. Nah, kemudian kami bermitra dengan PT Majestic Buana Group, lalu kami mempromosikan di media sosial, serta kami menerima testimoni pelanggan yang berupa rating dan komentar. Selanjutnya, Saudara Rifki. Oke, selanjutnya pada customer relationship ini, kami menyediakan layanan self-service. Yang pertama, layanan self-service. Layanan self-service ini jadi para customer akan datang ke bank sampah dan nggak harus menemukan seller lagi. Yang kedua ada call center 24 jam. Call center 24 jam ini sebagai bagian dari personal assistant melalui pendekatan interaksi dengan konsumen. Yang ketiga ada membership. Jadi membership ini untuk customer yang telah membuat member akan mendapatkan diskon dari seller tersebut. Baik, selanjutnya kita ke revenue stream. Dalam menjaga pemasukan dana untuk kemungkinan perusahaan kami tetap berjalan, strategi yang kami rencangkan adalah dengan membentuk dan menjaga jalinan kerjasama pada pihak pemasok bahan produksi dan pihak pembeli produk material plastik dari perusahaan kami, di mana tujuannya adalah untuk transaksi yang berkelanjutan dan berkepanjangan. Selain itu, untuk menambah pemasukan dana, dilakukan pelebaran bisnis dengan mendistribusikan
material plastik keluar daerah yang dimana akan menambah pemasukan dana. Sebisa mungkin pelebaran ini juga menarik minat dari pihak pembeli material plastik untuk melakukan kerjasama untuk jangka yang relatif panjang. Selanjutnya. Oke, pada key result ini meliputi sumber daya fisik, sumber daya manusia atau SDM, dan peningkatan keterampilan atau intelektual. Sumber daya fisik berupa tanah dan bangunan pabrik, mesin kendaraan, bahan baku, dan jaringan pemasok atau nasabah. Bahan baku dan jaringan pemasok merupakan bagian terpenting pada produk cacahan plastik. SDM atau karyawan yang terlatih, terampil, kreatif, dan inovatif, khususnya di bidang teknologi informasi, termasuk owner perusahaan, merupakan aset penting dari PT Tri Plastic Recycle. Oke, next. Oke, selanjutnya Edi. Oke, baik. Sekarang untuk bagian yang key activities atau aktivitas kuncinya. Untuk aktivitas ini sendiri, yang pertama kita memulainya dari pengumpulan dari material plastik, di mana pengumpulan ini bisa berasal dari kerjasama ataupun yang lepas ya, yang bisa berasal dari bank sampah, terus pemulung, TPA, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu selanjutnya kita lanjutkan dengan pemilahan. Nah, pemilahan sendiri itu meliputi kita memilah material plastik ini berdasarkan jenis dan warnanya. Itu termasuk ada PET, PP, LD, dan HDPE. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang pencucian. Nah, pencucian ini ya gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih nempel dan juga membunuh bakteri yang ada. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan proses penggilingan. Nah, penggilingan ini gunanya untuk mencacah material plastik tersebut menjadi bagian yang lebih kecil lagi agar nanti bisa dikeringkan dan selanjutnya itu bisa dikemas. Nah, pengemasan ini nanti bisa didistribusikan sesuai dengan segmen pasarnya. Demikian dari key activities. Oke, selanjutnya ada key partnership, di mana kita ada 4 sektor di bisnis ini. Yang sektor pertama adalah supplier. Jadi dari mana kita mendapatkan bahan baku tersebut? Ada 6 pusat. Yang pertama lembaga pemerintah, dari toke atau tengkulak yang mengumpulkan plastik-plastik di setiap daerah, itu pasti ada. Ketiga, dari para pemulung. Keempat, lembaga pendidikan, misalkan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, nanti bekerja sama dengan sekolah tersebut untuk dikumpulkan plastik-plastiknya. Yang kelima, kita juga akan menjalin kerjasama dengan coffee shop, yang mana kita tahu mereka banyak menghasilkan limbah-limbah plastik yang dibuang secara cuma-cuma. Dan terakhir, kita akan menjalin kerjasama dengan bank sampah. Sektor kedua itu di bagian distribusi, atau biasa kita sebut logistik, di mana kita bekerja sama dengan perusahaan logistik lokal yang akan membawa hasil produksi ini ke tempat mitra dan pabrik-pabrik yang membutuhkan. Dan sektor ketiga itu eksportir dan pabrik, di mana salah satunya yang sudah kami pastikan itu bekerja sama dengan PT Majestic Buana Group, menerima hasil dari produksi, dan mereka juga membantu kami dalam pembuatan infrastruktur pabrik. Dan terakhir ada sektor keempat, ada infrastruktur, yang mereka juga kami bekerja sama dengan PT Majestic Buana Group, di mana mereka membantu kami untuk membangun infrastruktur mulai dari bangunan, tempat produksi, serta mesin penggilingan. Dan terakhir ada cost structure, terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada biaya operasional pabrik, mencakup pembelian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, gaji karyawan yang ditetapkan sesuai pekerjaan yang dilakukan. Jadi, setiap pekerjaan punya nilai-nilai yang berbeda. Selanjutnya, biaya konstruksi dan pembangunan pabrik. Yang keempat, ada biaya pembelian bahan baku. Yang kelima, ada biaya distribusi pengiriman hasil produksi. Dan terakhir, ada penyewaan lahan. Oke, demikian penjelasan tentang bisnis modal kanvas yang telah kami buat. Singkatnya, bisnis daur ulang plastik ini adalah bisnis yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, lingkungan, dan juga untuk semua kalangan, di mana kita memanfaatkan limbah-limbah yang akan mempengaruhi lingkungan, diolah, kita bantu pengolahannya untuk dikirimkan ke pabrik-pabrik atau tempat-tempat produksi yang memproduksi produk-produk kreatif tentunya.
Demikian penjelasan tentang bisnis model Kanvas kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.